Oke, selamat sore rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Mohon maaf, Encik belum bisa online karena jelek sinyalnya di tempat saya. Nah, saat ini saya akan memberikan materi tentang perlindungan tenaga kerja, kemudian sedikit tentang outsourcing dan PPHI atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, pertama saya akan membahas dulu tentang perlindungan tenaga kerja. Nah, bagaimana perlindungan tenaga kerja? Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau bicara tentang ketenaga kerjaan tentu sesuatu hak yang ingin didapat oleh pekerja adalah pertama upah, kemudian tentu perlindungan selama mereka bekerja seperti apa. Nah, perlindungan tenaga kerja kalau dalam ketenaga kerjaan itu dulunya adalah jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Nah, saat ini ada dinamakan BPJS ketenaga kerjaan. Nah, setiap pekerja di suatu perusahaan dia berhak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan berupa BPJS ketenagakerjaan. Nah, dalam BPJS ketenagakerjaan itu ada 4 yang di jaminan yang diberikan jaminan itu ada 4. Pertama, jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua atau JHT, kemudian ada jaminan pensiun, dan ada jaminan kematian atau JKM. Nah, ada 4 yang di-cover dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang 4 yang di-cover dalam BPJS Ketenagakerjaan ini untuk siapa? Tentu untuk peserta. Peserta itu siapa-siapa aja yang masuk dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pertama adalah ada 4 jenis peserta. Yang pertama adalah penerima upah. Nah, siapa yang penerima upah ini? Penerima upah adalah pegawai atau tenaga kerja yang didaftarkan oleh perusahaan. Nah, tentu mereka yang kategorinya adalah karyawan tetap atau tidak tetap, tapi mereka mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kalau didaftarkan oleh perusahaan, siapa yang bayar? Yang membayar itu adalah yang ditarik biaya 5% yang diambil dari BPJS Ketenagakerjaan itu 5%. 1% itu dibayar oleh pribadi, perorangan atau peserta yang bayar. Kemudian 4%-nya ini dibayar oleh perusahaan. Nah, 5% itu dari mana? Dari upah yang didapat oleh pekerja. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi kan tadi ada 4 jenis. Pertama, penerima upah. Kemudian kedua, yang bukan penerima upah. Nah, siapa yang bukan penerima upah? Nah, yang bukan penerima upah otomatis dia tidak mendapatkan upah. Ya kan? Berarti dia adalah pekerja mandiri. Pekerja usaha mandiri, dia mempunyai bisnis sendiri. Dia bisa untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dengan kategori dia adalah peserta bukan penerima upah. Berarti bisa. Kemudian, yang ketiga adalah jasa konstruksi. Siapa jasa konstruksi? Nah, jasa konstruksi ini adalah orang yang bekerja sebagai jasa konsultasi perencanaan pekerjaan, konstruksi, karyawan jasa pekerjaan konstruksi, atau bagian pengawasan. Jadi bicara tentang konstruksi tentu bangunan ya. Nah, jadi orang-orang yang bekerja dalam bidang jasa konstruksi, dia bisa menjadi peserta BPJS. Tentu untuk dia harus mendaftarkan sendiri. Jadi tidak didaftarkan, dia mendaftarkan sendiri. Beda dengan yang pertama tadi, yang penerima upah. Penerima upah adalah karyawan,
dia yang didaftarkan oleh perusahaan. 1% dari dia, 4% dari perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pekerja migran. Jadi ada 4. Pertama, penerima upah, bukan penerima upah. Ketiga, jasa konstruksi. Keempat adalah pekerja migran. Siapa pekerja migran? Nah, mereka yang bekerja di luar negeri. Pekerjaan ini mereka menerima upah dari luar negeri. Mereka menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Mereka dikatakan pekerja migran. Nah, mereka bisa mendaftarkan diri dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti itu. Nah, itu bicara tentang BPJS Ketenagakerjaan atau bicara tentang jaminan ketenagakerjaan. Nah, setiap pekerja tentu seperti saya katakan tadi ingin dilindungi, ya kan? Ingin dilindungi hak-haknya. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka merasa hak-hak mereka lewat 4 jaminan ini dilindungi. Kemudian, kalau kita melihat merujuk pada undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja, nah di situ banyak sekali perbedaan dan telah dirubah. Meskipun Undang-Undang 13 tahun 2003 ini masih dipakai, tapi banyak hal yang dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tentang waktu istirahat. Nah, kemudian masalah jaminan sosial. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di situ juga dia memberikan satu jaminan yang baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi Undang-Undang Omnibus Law itu membuat satu jaminan lagi. Ketika pekerja itu kehilangan pekerjaan, dia mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, tentu dengan aturan-aturannya sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, seperti itu. Ada plus minusnya antara Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan Undang-Undang 13. Jadi Undang-Undang 13 tahun 2003 itu masih dipakai. Yang diganti sebagian atau dibaharui sebagian masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang telah diganti dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentu tidak dipakai lagi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Setelah kita bahas sedikit tentang jaminan kesejahteraan, ketika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan atau pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan, itu tentu ada sanksi bagi perusahaan. Itu kalau kita lihat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Di situ dikatakan pemberi kerja atau perusahaan diwajibkan mendaftarkan diri beserta pekerja atau karyawan sebagai peserta BPJS. Apabila tidak, maka ada sanksi. Ada sanksi berupa pertama, teguran tertulis, denda, dan ketiga, tidak mendapatkan pelayanan publik. Nah, itu mungkin sanksi yang didapat dari perusahaan ketika dia tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang outsourcing. Apa itu outsourcing? Nah, outsourcing itu kalau dalam bahasa buku atau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan outsourcing itu adalah alidayah. Nah, outsourcing itu adalah perusahaan pihak ketiga yang mempekerjakan orang untuk dimasukkan dalam suatu perusahaan. Jadi dia pihak ketiga. Jadi ada perusahaan, kemudian ada pekerja, dan ada pihak ketiga. Dia sebagai jasa. Jasa bagaimana dia merekrut orang-orang yang bekerja untuk perusahaan. Itu outsourcing.
atau dalam pasal 64, 65, 66. Jadi outsourcing itu diatur dalam pasal 64, 65, 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Nah, kalau kita lihat outsourcing itu dulu itu pekerjaan outsourcing itu dilakukan untuk pekerjaan atau kegiatan pekerjaan yang tidak merupakan inti dari perusahaan. Ya, jadi outsourcing itu boleh dilakukan sepanjang tidak merupakan pekerjaan inti dari perusahaan. Seperti saya beri contoh, outsourcing satpam. Nah, di situ berarti satpam sebagai penjaga keamanan. Dia bukan inti dari perusahaan. Misalnya contoh perusahaannya bergerak di bidang perbankan. Nah, satpam bukan inti dari perusahaan perbankan. Dia hanya sebagai jasa keamanan. Nah, itu boleh ada outsourcing di situ. Kemudian cleaning service, kan? Cleaning service dia hanya untuk membersihkan perusahaan. Bukan inti pekerjaan itu di perusahaan itu, tidak. Nah, tapi sepanjang berjalannya waktu, saat ini outsourcing itu lebih banyak sudah masuk pada pekerjaan inti dari perusahaan. Saya beri contoh, pegawai bank itu melakukan banyak yang tenaga kerja outsourcing. Teller di bank, dia tenaga outsourcing. Padahal seharusnya outsourcing itu dia melakukan pekerjaan yang bukan inti dari perusahaan. Nah, tentu mengapa kalau bicara outsourcing dalam dunia ketenagakerjaan selalu masih merupakan masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan. Karena apa? Karena outsourcing dianggap pegawai outsourcing dianggap hak-haknya tidak diakomodir oleh perusahaan. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena dia pihak ketiga yang pegang. Perjanjiannya antara perusahaan dan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini sebagai perusahaan outsourcing bertanggung jawab terhadap pekerja. Nah, perjanjian yang dibuat berarti terputus. Perjanjian antara pekerja dengan perusahaan outsourcing dan perusahaan outsourcing dengan perusahaan. Nah, pekerja merasa sangat dirugikan karena dia tidak tahu isi perjanjian apa antara perusahaan ini dengan perusahaan outsourcing dia. Nah, seperti itu. Kemudian upah yang dia dapat. Nah, upah yang dia dapat itu hanya berdasarkan perjanjian dia dengan outsourcing. Dia tidak tahu upah sebenarnya yang dikasih oleh perusahaan. Nah, tidak ada transparansi seperti itu, merasa tiba-tiba bisa dipecat, mereka merasa jaminan mereka sebagai pegawai tidak diakomodir oleh pemerintah. Pemerintah masih membiarkan outsourcing seperti itu, peraturan-peraturan outsourcing hanya seperti itu, tidak ada tindak lanjut yang melindungi pekerja outsourcing. Nah, sehingga masalah tenaga kerja outsourcing masih sangat di Indonesia ini. Masalah outsourcing itu masih terus kalau dalam demo itu masih mau didemo. Jadi mereka ingin menuntut agar hak-hak mereka sebagai pekerja outsourcing itu untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu bicara tentang outsourcing, di mana tidak ada jenjang karir di situ. Nah, seperti itu.